Shalom keluarga besar SMP Semenanjung. Apa kabar? Seluruhnya gereja-gereja Tuhan, bermula dari selatan sampai ke utara, dari timur sampai ke barat. Apa kabar semuanya? Diharapkan semua kita dalam keadaan sehat, kuat di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, malam ini kita meneruskan ibadah online kita dan bersyukur bagi Anda yang pertama kali bergabung dengan kami di ibadah online ini. Kami sangat menghargai waktu dan masa yang Anda berikan. Saudara dikasih dalam nama Yesus, jangan lupa tinggalkan komen di chatbox yang disediakan supaya kami dapat mengenali Anda, berkenalan dengan Anda, dan dapat menjangkau rakan-rakan kita yang tidak berkesempatan dengan kita pada malam ini. Saudara dikasih, pada malam ini kita akan dilayani oleh hamba Tuhan, yaitu Pastor Alizan Leonardo. Beliau merupakan ahli Majelis Eksekutif SIB Semenanjung dan sedang mengembalakan jemaat di SIB Elevation. Saudara dikasih, untuk melanjutkan ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita kepada Tuhan. Dan di saat kita menyembah dan memuji dalam roh dan kebenaran, Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami muliakan, Bapa yang kami puja, Bapa yang kami hormati dalam nama Yesus. Bersyukur kami pada malam ini kami dapat mengadakan ibadah kami. Dan kami mau berdoa, Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari permulaan pertengahan ini sehingga selesainya. Biar dalam pujian penyembahan, di saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan, Engkau melawat setiap keluarga, melawat setiap pribadi-pribadi, sehingga melalui penyembahan, melalui pujian, melalui firman-Mu, kasih kami kepada Tuhan semakin hari semakin bertambah-tambah. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Dan sekali lagi Bapa, ibadah ini kami persembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Engkaulah yang dahsyat, Engkaulah yang luar biasa, Engkaulah Raja yang hebat. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan oleh darah, oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku dan di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersama-Mu dan bersama-Mu. Hey, mari sama-sama kita raikan Tuhan, Raja yang hebat, yang telah memerdekakan kita. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya, kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan, telah dikalahkan. Sama-sama oleh darah-Mu
Mari jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada pada hari ini, mari kita datang kepada Tuhan dan kita bersyukur kepadanya karena kasih-Nya, karena perbuatannya yang luar biasa di dalam hidup kita. Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Engkaulah harapan di dalam hidup kami. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Kaulah harapanku, hidupku sama-sama katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
Shalom kepada semua jemaat SIB Semenanjung. Tidak kira dari manapun engkau mengikuti ibadah online ini, saya percaya engkau akan dilawat Tuhan, engkau akan diberkati Tuhan. Seperti mana sejak awal kita telah berdoa bersama-sama, menaikkan puji sembah bagi Tuhan kita, dan waktunya untuk kita bersama-sama merenungkan kebaikan ataupun kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di saudara-saudari, bagi saya secara pribadi bersyukur untuk diberi kesempatan dapat sharing, dapat berkongsi firman Tuhan kepada saudara dan saudari. Kali ini saya meletakkan diri saya bukan untuk sekadar mengajar, tapi mau belajar bersama-sama. Amin. Siap untuk belajar bersama-sama firman Tuhan. Nah, saya mulai dengan mengatakan kepada kita, kebebasan yang sesungguhnya bukanlah karena kita tinggal di negara yang merdeka. Kenapa saya katakan ini, saudara? Karena esok adalah hari kemerdekaan. Esok adalah hari kemerdekaan negara kita. Dan kita sudah merayakan ini beberapa tahun berlalu. Dan saya percaya kita benar-benar mengerti bagaimana negara kita merdeka. Dan kita ada di negara yang merdeka. Tapi kebebasan ataupun saya panggil breakthrough, penerobosan dalam hidup kita tidaklah tergantung dengan kita tinggal di negara yang merdeka. Tetapi kebebasan yang sesungguhnya harus ada dari dalam kita. Bukan di tempat di mana kita tinggal, tapi dari dalam kita. Karena tempat di mana kita tinggal ini, saudara, semua rapuh. Sementara segala sesuatu akan berubah. Tetapi sesuatu freedom yang dari dalam kita tidak akan unshakable. Karena apa yang saya coba katakan, itu adalah kebebasan daripada kutuk dosa. Ini yang sangat penting. Kita bebas dari kutuk dosa. Karena satu-satunya cara, jalan untuk kita bebas dari kutuk dosa apabila kita tinggal di dalam Yesus Kristus dan Yesus tinggal di dalam kita. Amin. Amin. Selamat menyambut hari kemerdekaan, saudara-saudari. Nah, mari kita lihat tema firman Tuhan pada kali ini. Saya tidak bertujuan untuk promosi medicine, ubatan, saudara, produk ubatan. Tetapi tema firman Tuhan ini saya panggil sebagai a freedom from dry bone. A freedom from dry bone. Bebas dari tulang kering. Mari kita sebut bersama-sama. Bebas dari tulang kering. Amin. Siap saudara untuk bebas dari tulang kering? Nah, dari mana saya dapat firman Tuhan? Apa basic, apa dasar firman Tuhan daripada tema ini? Mari kita lihat dalam Amsal 17 ayat 22. Amsal 17 ayat 22 berkata demikian. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dalam terjemahan EVB dikatakan obat yang baik. Obat yang baik. Maksudnya, hati yang gembira itu, saudara, adalah medicine dalam hidup kita. Obat yang baik. Good medicine. Medicine yang mujarab dalam hidup kita. Jadi gembira itu adalah sesuatu yang sangat baik dalam hidup kita. Nah, diteruskan di dalam pembacaan firman Tuhan ini. Tetapi semangat yang patah. Wow. Semangat yang patah. Mari kita sebut bersama-sama. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Maksudnya penyakit, ada risiko buat kita. Kita akan diserang penyakit karena hati yang patah. Semangat yang patah, saudara-saudari. Nah, ada dua berita daripada pembacaan ini. Dua berita dari pembacaan ini. Yang pertama adalah berita gembira. Anda mau berita gembira? Dikatakan kalau Anda bersuka cita, hati Anda gembira, dikatakan dalam firman Tuhan sebentar tadi, itu adalah obat yang baik. Good medicine. Sesuatu yang sangat baik untuk tubuh kita. Awet muda, saudara-saudari. Itu sebabnya orang berkata kalau kamu selalu tersenyum, itu adalah awet muda. Nah, saudara, gembira itu mendatangkan
kesan yang baik dalam hidup kita. Tidur mudah, makan banyak, saudara-saudari. Kadang-kadang 2-3 piring sekali makan, haleluya. Lihat kiri kanan kamu, bukan saya. Beritahu teman kamu, bukan saya. Tapi dikatakan di sini, saudara, kalau kita gembira, itu mengurangkan ataupun menjauhkan kita dari risiko sakit penyakit. Maka dengan itu, saudara, tidak heran ketika Yesus datang kepada murid-muridnya, yang mana murid-muridnya pada waktu itu berada di dalam satu keadaan keliru, ataupun beberapa waktu sebelum itu mereka menemukan kubur Yesus kosong, dan akhirnya mereka confused. Malahan mereka berkumpul di satu bangunan yang ditutup rapi. Dari sudut yang lain mereka juga ketakutan karena murid-murid Yesus masih diburu oleh tentara-tentara Romawi. Jadi apa yang berlaku, saudara-saudari, adalah mereka dalam ketakutan dan Yesus datang di tengah-tengah mereka. Tahukah saudara, Tuhan Yesus tidak datang di tengah-tengah mereka dan mulai menegur mereka atas ketakutan yang mereka alami. Tapi Yesus datang di tengah-tengah mereka dan Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu di dalam Yohanes yang ke-20 ayat 19. Kita boleh baca itu, saudara. Jadi Yesus berikan damai. Kedatangan Yesus pada waktu itu, kehadiran Yesus pada waktu mereka dalam kebingungan, ketakutan, kesesakan, itu memberi damai kepada mereka. Karena damai adalah sumber bermulanya sukacita daripada hati yang damai. Amin. Amin. Bad news. Sudah saya highlight tadi, sudah kita lihat bersama tadi. Bad news-nya adalah, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang patah membuka ruang untuk manusia punya risiko diserang sakit penyakit. Ini sangat menakutkan, saudara-saudari. Dan ini sangat memberikan satu ruang untuk saya berpikir bahwa memang kehidupan kita ini rapuh. Jadi apalagi ditambah dengan keresahan. Karena semangat yang patah di sini berbicara tentang keresahan. Semangat yang patah di sini berbicara tentang sesuatu yang menghantui kita. Yang membuatkan kita putus asa, yang membuatkan kita berada dalam kesesakan. Dan dikatakan ada risiko yang besar untuk impact, untuk memberikan kesan yang negatif kepada kesehatan kita. Nah, saudara, ada 3 bukti bahwa hati yang patah mengundang penyakit. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan, siapa yang boleh menghalang, siapa lagi yang boleh membidas kalau firman Tuhan berkata, saudara-saudari, bahwa hati yang patah atau semangat yang patah itu mengeringkan tulang, tidak baik untuk kesehatan. Dan yang kedua, penulis dari firman Tuhan dalam Amsal adalah Salomo. Kita tahu bahwa dia raja yang paling pintar yang pernah hidup di muka bumi ini. Dia raja yang paling kaya, dia manusia yang paling bijak, paling kaya yang pernah hidup di muka bumi ini. Dan dia berkata, semangat yang patah mengeringkan tulang. Saudara, daripada 2 bukti ini kita menemukan bahwa memang kita perlu berhati-hati ketika kita berada dalam keadaan semangat yang patah, tidak bersemangat lagi dalam hidup ini. Kita perlu tahu itu bahaya untuk tubuh kita. Nah, yang ketiga adalah ilmu perubatan. Ilmu perubatan, saudara, membuktikan bahwa bila kita berada di dalam keadaan yang resah, keadaan yang stres, itu akan mendatangkan kesan kepada kesehatan kita. Jadi ini yang perlu kita lihat hari ini, saudara. Saya percaya kita mau gembira setiap waktu, betul? Kita mau gembira setiap waktu dalam kehidupan kita. Tetapi apakah ini realitinya, saudara-saudari, bahwa kita selalu gembira? Bahwa kita tidak pernah merasa resah dan berhadapan dengan persoalan. Apakah ini kebenarannya? Saya percaya. Bagi Anda yang berkata, Pastor, saya tidak
pernah merasa keresahan, saya tidak pernah merasa lelah, saya tidak pernah merasa confused, saya tidak pernah merasa risau. Hari-hari ini saya tidak pernah merasa takut. Puji Tuhan. Dan kalau engkau itu, puji Tuhan, dan doakan kami, doakan saya secara khusus saudara yang kadang-kadang harus berjuang, berperang dengan keresahan dan persoalan. Itu sebabnya firman Tuhan ini, hari ini saya tidak menjual produk sakit tulang saudara. Tapi hari ini saya ingin beritahu kepada kita kebenaran yang boleh membebaskan kita, yang boleh menjauhkan kita. Kebenaran yang harus kita ingat, yang harus selalu menjadi ada dalam pikiran kita ketika kita berhadapan dengan stres, ketika kita berhadapan dengan ketakutan, ketika yang dipanggil sebagai dry bone. Apa yang saya maksudkan dengan dry bone ini saudara? Terperangkap dalam lembah keputusasaan dan sakit penyakit disebabkan oleh tekanan dalam hidup. Ini yang saya panggil sebagai dry bone. Itu sebabnya kita perlu freedom, kita perlu bebas daripada dry bone ini. Kita perlu terlepas daripada dry bone ini. Kita perlu mengerti bahwa kita mampu menghadapinya bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Tuhan. Karena kita tidak boleh lari dari keresahan. Kita tidak boleh lari dari persoalan. Kita tidak boleh lari dari kerisauan dalam hidup ini. Tapi satu perkara, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Jadi ada 3 perkara yang harus kita ingat. 3 perkara yang harus kita simpan di pikiran kita. Atau kita harus tanamkan ini dalam iman percaya kita, saudara-saudari. Setiap kali kita berada dalam situasi dry bone, patah semangat, kita mau gembira selalu. Kita mau bersuka cita selalu. Karena itu baik untuk kesehatan kita. Tetapi ada waktu-waktunya, apalagi isu pandemik yang sedang melanda dunia hari ini. Saya beritahu, bukan terlalu mudah untuk kita bergembira. Tapi ada waktu-waktunya dalam hidup kita. Kita berperang untuk mendapatkan apa itu kegembiraan. Oleh itu, hari ini kita perlu mengerti bahwa pelajaran 3 perkara yang harus kita ingat ini. Ketika kita berhadapan dengan ketakutan, ketika kita berhadapan dengan keresahan. Sekali lagi saya ingin ingatkan. Ingat 3 perkara ini. Apakah itu saudara-saudari? Apakah 3 perkara itu siap untuk melihatnya? Siap untuk belajar? Nah saudara, 3 pelajaran ataupun 3 perkara yang harus menjadi pegangan kita, yang harus kita ingat selalu ketika kita berhadapan dengan situasi dry bone atau tulang yang kering. Yang sebentar tadi saya panggil ketika kita terperangkap di dalam keputusasaan di dalam hidup ini. Karena begitu banyak pergumulan dan persoalan yang kita alami. Dan kita berada di dalam satu tekanan yang sangat berat. Jadi saudara, pertama yang harus kita ingat, ada di dalam Yehezkiel 37, 9-10. Ini berbicara tentang tulang yang kering juga saudara. Tapi dari konteks yang lain dan ini membawa pelajaran yang pertama buat kita. Nah, dalam Yehezkiel 37, 9-10 kita tahu latar belakangnya. Cerita ini adalah gambaran kepada suku ataupun bangsa Israel pada waktu itu berada di dalam pembuangan. Mereka sudah hanyut dengan keadaan dunia mereka yang begitu terjepit dengan suasana sebagai orang-orang tawanan. Jadi di sini saudara, mereka begitu berada dalam keadaan yang rendah di dalam hidup mereka. Situasi mereka begitu tertekan. Dan ramai di antara mereka yang sudah tidak lagi mencari Tuhan, yang hanyut dengan berhala-berhala yang ada pada waktu mereka dibawa ke dalam pembuangan. Yerusalem juga runtuh dan tidak ada lagi pengharapan, tidak ada lagi kekuatan buat mereka untuk bersandar. Sehingga kan Tuhan beri gambaran kepada situasi mereka dengan satu penglihatan yang Yehezkiel lihat di sini. Yang mana kita menemukan bahwa di satu lembah penuh dengan tulang-tulang yang kering. Tulang-tulang yang kering, saudara-saudari. Dan
Sampai satu tahap ketika Tuhan berbicara dengan Yehezkiel, kita tahu cerita ini saudara, sehinggalah Yehezkiel mulai berbicara, bernubuat dengan tulang-tulang ini ditumbuhi dengan daging urat, dan akhirnya dia menjadi manusia tetapi belum punya kehidupan. Nah, ayat 9 berkata, maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Mereka hidup kembali. Keadaan yang hancur, keadaan yang tidak berdaya, dry bone, keadaan dry bone akan hidup kembali. Dengan dikatakan berbicaralah dan bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Apakah nafas hidup itu saudara? Tapi sebelum saya lanjutkan, mari kita baca ayat yang ke-10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Katakan hidup kembali. Katakan dengan kuat, hidup kembali. Lihat kiri kanan temanmu, kalau engkau bersama-sama temanmu saat ini, hidup kembali. Ketika dry bone, tulang yang kering ini hidup kembali, dikatakan di sini. Bukan saja hidup saudara, mereka menjejakkan kakinya satu tentera yang sangat besar. Amin. Daripada keadaan tulang kering di satu lembah, berkeadaan yang sangat menakutkan, tidak tahu lagi di mana tengkorak kepalanya, tidak tahu di mana tengkorak kakinya, saudara. Tulang-tulang yang kering, tetapi sekarang mereka menjadi satu tubuh yang sasa, dan diberi gambaran bahwa mereka adalah tentara, seperti satu angkatan tentara. Mereka bukan hanya hidup, saudara, tapi mereka siap untuk berjuang kembali. Amin. Apa yang menyebabkan ini? Dikatakan di dalam firman Tuhan, sebentar tadi, ada yang dipanggil sebagai nafas hidup. Bernubuat kepada nafas hidup. Saya belajar tentang hal ini, saudara. Itu sebabnya yang pertama, yang harus kita ingat ketika kita terperangkap dengan situasi dry bone dalam hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan isu tulang yang kering, ingat, catat ini saudara. Ingat bahwa Roh Kudus dan firman Tuhan berikan pimpinan dan kekuatan. Dikatakan bernubuat kepada nafas hidup itu. Bernubuat. Roh Kudus, ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Dan firman Tuhan. Bernubuat, berbicara tentang firman. Firman Tuhan. Firman Tuhan yang diungkapkan. Membuatkan hidup. Jadi saudara, ini yang sangat penting. Mazmur 1 ayat 2-3 berkata, ketika orang merenungkan firman Tuhan, ia seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Tidak kira apapun musimnya. Saya percaya apapun musim yang berlaku. Sidney Muhyiddin menulis lagu, dikatakan, tak kira apapun musim dalam hidupku, dalam hidup kita saudara, kita akan tetap dapat berjuang. Kenapa? Firman Tuhan ada di dalam hidup kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman itu pelita bagi kakiku dan terang buat jalanku. Dia akan menuntun engkau kepada destiny. Ketika engkau berada dalam situasi dry bone dalam hidupmu. Dengar baik-baik. Firman Tuhan sekali lagi akan berikan kekuatan dan pengharapan buat engkau. Firman Tuhan akan berikan pimpinan untuk engkau bangkit kembali. Itu sebabnya kau harus dekat dengan firman Tuhan. Amin, amin. Dan saya katakan Roh Kudus. Roh Kudus itu sangat penting. Karena Roh Kuduslah yang memberikan hidup di dalam diri kita ketika kita rasa tidak berdaya. Dikatakan di dalam Kisah Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun oleh hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ketika kita berada di dalam Roh Kudus, ketika kita menyadari hal ini, Roh Kudus ada di dalam kita. Firman Tuhan ada di dalam kita. Ini adalah kekuatan kita ketika isu dry bone berlaku dalam hidup kita, saudara-saudari.
Mari kita lihat sebentar apa yang berlaku kepada Petrus dan murid-murid Yesus. Kita tahu cerita mereka, saudara. Bahwa ada satu ketika dalam hidup mereka. Setelah 3 tahun lebih bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Akhirnya Yesus ditangkap dan melihat dengan mata mereka sendiri. Yesus disalibkan dan sekarang yang selama ini mereka melihat Yesus melakukan mujizat-mujizat yang besar, yang luar biasa. Tapi saat itu tergantung di atas kayu salib. Dan bukan saja tergantung di atas kayu salib. Dia mati, saudara-saudari. Dan pada waktu proses kematian Tuhan Yesus berlaku di atas kayu salib. Petrus menyangkal Yesus. Murid-murid Yesus meninggalkan dia. Saudara, mereka berhadapan dengan dry bone. Petrus sendiri ketika ditanya, hanya wanita saja yang bertanya, bukankah kau pengikut Yesus? Dia menyangkal Yesus. Inilah dry bone yang saya panggil. Yang saya panggil dry bone. Ketika hidup kita sepertinya sudah tidak ada pengharapan untuk berharap kepada Tuhan lagi. Tetapi apa yang berlaku, saudara, ketika Roh Kudus datang? Satu hal yang sangat penting, yang harus kita ingat selalu. Petrus, yang pernah berada dalam situasi dry bone. Ketika dia berkhotbah kembali. Ketika dia berbicara tentang Yesus. Berbicara tentang kebenaran firman Tuhan. Ketika dia berkhotbah, dia sendiri melakukan mujizat-mujizat di dalam kehidupannya. Amin, saudara-saudari. Amin. Saya tidak tahu apa yang membuatkan engkau berada dalam situasi dry bone pada hari ini. Tapi ingat, ketika engkau terus punya relationship dengan Roh Kudus, dengan firman Tuhan, saya percaya engkau akan kuat untuk menghadapinya. Yang membuatkan kita mampu bertahan dalam situasi dry bones adalah keintiman kita dengan firman Tuhan dan Roh Kudus. Amin. Amin. Yang kedua, saudara-saudari, apakah yang perlu kita ingat ataupun yang perlu kita tanamkan di dalam pikiran kita ketika kita berhadapan dengan isu dry bone dalam hidup kita. Ketika kita berada dalam keadaan semangat yang patah. Saudara, mari kita baca bersama-sama di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 20 sehingga 31. Berkata demikian, sesudah itu matilah Elisa. Saudara, Elisa yang adalah nabi luar biasa. Nabi yang melakukan mujizat. Kita tahu cerita tentang Elisa. Bagaimana dia mendapat pengurapan daripada bapa rohaninya yaitu Elia. Saudara, luar biasa. Kemudian dia melakukan mujizat-mujizat. Dan akhirnya dia mati. Meninggal, saudara. Pelajaran di sini adalah siapapun kita. Satu hari nanti kita akan kembali kepada Bapa di surga. Itu sebabnya begitu besar alasan untuk kita merendahkan diri. Dan terus menyanjung, meninggikan Tuhan kita satu-satunya Raja. Untuk kita terus mengasihi Dia, saudara-saudari. Amin. Amin. Nah, kita teruskan pembacaan. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Mereka bukan masuk untuk melawat keluarga, saudara, untuk pergantian tahun. Tapi ini berbicara tentang mereka adalah musuh yang akan melakukan sesuka hati mereka ketika mereka masuk di tanah mereka. Ayat 21 berkata, pada satu kali orang sedang menguburkan mayat. Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkan mereka lah mayat itu ke dalam kubur Elisa. Lalu pergi dan demi mayat itu kena kepada tulang-tulang Elisa. Katakan tulang-tulang. Bukan tubuh lagi, saudara. Dikatakan tulang Elisa. Saya percaya ini tulang kering, saudara. Maka hiduplah ia kembali. Dia katakan hidup dan bangun, berdiri. Berarti ada kehidupan. Ketika dia mati, tahu apa itu mati, saudara-saudari? Segala sesuatu tidak berarti lagi bagi orang tubuh yang mati.
tubuh ya. Memang roh kita ada kehidupan yang kekal. Tapi bagi tubuh, apakah artinya kalau sudah mati saudara? Itu sebabnya sehandsome manapun, sekacak manapun, secantik manapun, seapa-apapun. Saudara-saudari, pasti kalau sudah meninggal tidak ada artinya lagi. Tapi dikatakan ketika tubuh ini terkena kepada tulang Nabi Elisa, dikatakan dia hidup, dia bangun berdiri. Saudara, hal yang kedua yang sangat penting yang harus kita ingat. Pada waktu kita berhadapan dengan isu dry bone, di mana kita kehilangan visi kita, di mana kita sepertinya tidak ada pengharapan untuk masa depan kita. Dengar baik-baik, ini sangat penting. Karena spesifik disebut di sini di kubur Elisa, tulang Elisa. Saudara, ada banyak terjemahan yang kita akan tahu kalau Anda baca komentari tentang Alkitab. Tapi saya buat sederhana hari ini. Elisa sudah meninggal. Tetapi masih disebut kubur Elisa, tulang Elisa. Dan di sini kita mengerti siapa Elisa. Elisa ini adalah pribadi yang diurapi Tuhan dan dipilih Tuhan untuk menjadi nabi, saudara-saudari. Jadi ingat, ketika kita berada dalam situasi dry bone, mungkin sulit untuk kita bermimpi lagi untuk masa depan kita. Ataupun kita mulai risau dengan masa depan kita. Berperang dengan situasi hari ini di tempat kerja kita. Tidak kira apapun itu saudara. Apapun itu. Ingat, yang kedua yang saya mau kongsikan. Engkau dipilih dan diurapi Tuhan. Engkau diurapi. Engkau adalah yang diurapi Tuhan. Yang dipilih Tuhan, saudara-saudari. Diurapi Tuhan dan dipilih Tuhan untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam hidupmu. Amin. Pengurapan dan pemilihan Tuhan bukan saja kepada reverend, pastor, atau pemimpin-pemimpin. Tapi kepada semua jemaat, setiap kita. Kita diurapi Tuhan dengan panggilan kita masing-masing. Di tempat kerja kita, saudara. Dimanapun kita berada. Ada orang yang mengatakan, work is worship. Ketika engkau bekerja, engkau diurapi berada di situ. Engkau membawa kehidupan di situ. Apa kaitannya Elisa dengan tulangnya? Sebenarnya tidak ada lagi, tidak ada keistimewaan lagi, saudara. Tetapi karena spesifik disebut, saya percaya Tuhan mengingatkan bahwa di tengah-tengah bangsa itu, saudara-saudari, ada pemilihan Tuhan, ada urapan Tuhan kepada semua orang-orang yang berharap dan percaya kepadanya. Sehingga orang ini bangkit ketika dia terkena dengan tulang yang dipilih dan diurapi Tuhan. Amin. Maksudnya ketika kita berada di dunia ini, tempat kerja kita, di pelayanan kita, dimanapun kita membawa kehidupan. Ingat ini saudara, ketika kita berhadapan dengan isu dry bone dalam hidup kita, tidak mungkin kita menyerah, tidak mungkin kita mengalah. Karena kita ini adalah orang-orang yang diurapi Tuhan dan dipilih Tuhan. Kalau hari-hari ini saudara, engkau sedang berhadapan dengan stres di tempat kerjamu, ingat, jangan menyerah karena engkau adalah yang dipilih Tuhan dan diurapi Tuhan. Amin. Amin. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Yohanes memberitahu kepada mereka, kepada jemaat yang ada pada waktu itu, untuk menangani segala berita antikristus yang coba untuk mengajar mereka, menyesatkan mereka. Dia mengingatkan di dalam diri kamu ada pengurapan. Saudara, apapun berita yang datang kepadamu hari ini, banyak sekali berita yang mendatangkan keresahan dalam hidup kita. Banyak sekali berita yang membuatkan semangat kita mulai patah. Tetapi ingat, you are the anointed one, you are the chosen.
Engkau adalah yang dipilih. Dipilih Tuhan, saudara-saudari. Amin. Tepuk belakang teman kamu, beritahu dia. Engkau adalah yang diurapi Tuhan dan dipilih Tuhan. Oleh itu engkau harus membawa dalam dirimu, engkau akan membawa kehidupan dimanapun engkau berada. Dimanapun community. Ketika orang semua tidak punya pengharapan, di dalam dirimu masih ada harapan. Ketika orang ini sudah mati, saudara-saudari. Ketika dia diusung, dibawa kepada pengkebumian. Tetapi Elisa, tulangnya masih boleh beri kehidupan. Apalagi kalau Elisa masih hidup. Hari ini kita masih hidup dengan tubuh ini, saudara. Saya pasti kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Amin. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri. Kau adalah yang diurapi, saudara-saudari. Saya mau bacakan apa yang saya tulis daripada poin yang kedua ini. Saya berkata, ketika orang melihat kita melewati waktu yang tidak berpengharapan atau sulit, kita masih lagi mampu mengerjakan perkara-perkara yang memberi impak kepada mereka yang ada di sekeliling kita. Saudara, mungkin hari ini engkau berhadapan dengan isu dry bone dalam kehidupanmu. Tapi ingat, engkau adalah pribadi yang diurapi Tuhan dan dipilih Tuhan untuk membawa kehidupan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kematian ini. Maksud saya kematian bukan mati secara tubuh, saudara. Ada banyak dream yang mati. Ada banyak visi yang mati. Ada banyak cita-cita yang terkubur. Itu sebabnya engkau ada untuk beri kehidupan kepada kematian ini. Amin. Pelajaran yang ketiga daripada tema A Freedom from Dry Bone adalah bermula daripada cerita di dalam Hakim-Hakim. Kita akan dapat daripada Hakim-Hakim ke-15 ayat 15 sehingga 16. 15 sehingga ayat 16. Oke. Dikatakan kemudian ia menemui sebuah tulang rahang. Kita tahu cerita ini, saudara. Kita semua orang-orang yang membaca Alkitab. Amin. Lihat kiri kanan kamu, beritahu, oh saya tahu kamu tahu cerita itu. Kamu orang yang membaca Alkitab. Amin. Tapi saya ingin cerita sedikit latar belakang daripada ayat ini. Ayat ini, saudara, di mana Simson, ketika orang Filistin mulai menyerang ataupun membalas dendam terhadap Simson, semua orang-orang Israel pada waktu itu dalam ketakutan. Kemudian mereka membawa Simson. Akhirnya mereka berbicara dan kalau dalam bahasa kita berunding dengan Simson untuk dibawa menghadap kepada orang Filistin. Dan dalam keadaan yang terikat, saudara-saudari. Dan pada waktu itu dia berhadapan dengan orang Filistin karena orang Filistin ingin menangkap dia, ingin membunuh dia. Karena Simson telah melakukan banyak peperangan ataupun telah mengalahkan banyak pahlawan daripada mereka. Dan saat ini mereka mulai marah, saudara. Nah, Simson dibawa oleh bangsanya sendiri untuk menyerahkan karena mereka takut dengan orang Filistin. Jadi pada waktu berada di situ, saudara, kalau kamu baca ayat sebelumnya, kekuatan Simson datang kembali kepadanya. Dan dia memutuskan semua tali rantai yang mengikat dia. Dan dia mulai mencari sesuatu untuk dia boleh berperang dengan orang Filistin pada waktu itu. Jadi ayat ini bermula daripada pembacaan kita sebentar tadi. Kemudian ia menemui sebuah tulang rahang keledai yang masih baru. Juga berbicara tentang tulang, saudara. Diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1.000 orang dengan tulang itu. Wow, 1.000 orang. Bukan 1 orang, saudara, bukan 3 orang. 1.000 orang, katakan 1.000. 1.000 orang. Kemudian berkatalah Simson dengan rahang keledai bangsa. Berkatalah Simson dengan rahang keledai bangsa
keledai itu kuhajar. Dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Wow, 1000 orang tewas hari itu. Dengan tulang kering yang ada di tangan Simson. Mungkin kita mulai bertanya, Pastor, apa kaitannya dengan dry bone? Apa kaitannya dengan patah semangat, mengeringkan tulang? Sepertinya tidak ada connection. Betul saudara, saya pun tidak tahu apa connectionnya. Saya pun tidak tahu bagaimana saya boleh connectkan ini dengan pelajaran kita hari ini. Tapi saya teringat satu perkara ketika saya membaca hal ini. Ketika kita berasa dry bone, karena dikatakan di sini itu tulang keledai itu tidak berguna lagi, saudara. Siapa yang menggunakan tulang keledai? Mungkin waktu itu ada yang berkata boleh dibuat senjata. Tapi saya percaya itu senjata yang tidak sebaik dengan senjata yang ada pada orang Filistin. Jadi saudara, tidak ada artinya tulang keledai itu, saudara. Tapi tulang keledai itu berarti, dengar baik-baik, berarti ketika ia berada di tangan seorang pahlawan. Tulang kering itu menjadi senjata yang mampu menewaskan 1000 orang Filistin karena dia berada di tangan seorang pahlawan. Saudara, apa yang saya ingin katakan kepada kita hari ini? Ketika kita merasa sepertinya kita patah semangat, dry bone, patah semangat yang mengeringkan tulang. Hari ini saya ingin beritahu kepada saudara dan saudari. Kita di tangan pahlawan. Dan pahlawan itu adalah Bapa di surga. Bapa di surga adalah pahlawan itu. Sekali lagi saya ingin beritahu. Kita di tangan pahlawan. Firman Tuhan berkata, sekarang peperangan ini bukan milikmu lagi. Tetapi peperangan ini milik Tuhan. Dia mengerti, saudara, bagaimana seorang pahlawan boleh mengalahkan ramai musuh. Ketika engkau berhadapan dengan isu dalam hidupmu, engkau berhadapan dengan isu sehingga akan mengeringkan tulang, kata firman Tuhan. Engkau putus semangat, engkau putus asa dalam hidupmu. Sepertinya engkau tidak dapat melihat masa depan di dalam pelayananmu. Saudara, satu perkara yang harus engkau ingat, engkau di tangan pahlawan di atas segala pahlawan, yaitu Bapa kita yang di surga. Amin. Haleluya. Saya bersemangat untuk mengatakan ini. Sebab yang ketiga yang saya mau kongsikan. Ketika kita berhadapan dengan isu tulang kering dalam hidup kita, ingat bahwa kita berada dalam tangan Bapa kita yang di surga. Amin. Memang mungkin ketika kita putus asa, saudara, kita putus semangat, seluruh hidup kita rasanya seperti tidak berguna lagi. Tetapi ada pribadi, Bapa kita yang di surga yang melihat betapa berharganya kita, yang membuatkan kita mengerti bahwa hidup ini penuh tujuan daripada Tuhan kita. Amin. Amin. Saya mau membaca Yesaya 46 ayat 4 berkata, sampai masa tuamu aku tetap diam, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Dia katakan di sini, saudara, aku menggendong kamu. Kita berada di tangan Tuhan. Menggendong itu, saudara, bukan hanya mengangkat, tapi disertai dengan kasih sayang. Hari ini kalau engkau berada dalam keadaan yang putus asa, ingat Tuhan menggendongmu dengan penuh kasih sayang. Amin. Kemudian dalam Mazmur 27 ayat 10, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. The Lord will hold me close, will hold me close. Itu di dalam New Living Translation.
Saudara, menarik sekali Tuhan berkata, Dia menggendong kita, Dia menyambut kita. The Lord will hold me close. Dia memegang kita, saudara. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita dalam tangan Bapa di surga, maka kita akan mengalami damai, sungguh pun dalam saat-saat sukar. Saya kembali, saudara, dengan apa yang kita lalui hari-hari ini. Sudah mungkin beberapa waktu kita tidak beribadah. Bukan mungkin, sudah beberapa waktu kita tidak beribadah di gereja. Kita berhadapan dengan kesulitan. Sebenarnya, saudara-saudari. Tetapi saya mau beritahu kepada kita, pengharapannya kita digendong oleh Bapa kita yang di surga. Amin. Saya rindu supaya kasih Tuhan itu yang akan menggerakkan kita, hubungan kita dengan kasih Tuhan itu. Betapa kita mengerti bahwa Dia mengasihi kita, yang membuatkan kita move on dalam kehidupan kita. Sebentar tadi saya kongsikan, ketika engkau menghadapi dry bone isu dalam hidupmu, ketika engkau berhadapan dengan patah semangat dalam hidupmu, engkau harus mengerti bahwa engkau diberi kekuatan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Yang kedua, engkau dipilih dan diurapi Tuhan. Dan yang ketiga, engkau ada di dalam tangan Tuhan. Ini cukup, saudara-saudari, terjadi dalam hidupmu karena begitu besar, begitu Tuhan mengasihi engkau. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Tundukkan kepala kita. Kita respon firman Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana isu berlaku. Apakah isu dry bone ini sedang terjadi dalam hidupmu? Ataupun engkau baik-baik saja hari ini. Kalau engkau berkata, pastor, saya berada dalam keadaan yang baik. Saya oke hari-hari ini. Tidak ada isu yang boleh membuatkan saya patah semangat. Mari kita ambil waktu saat ini berdoa. Mungkin ada teman-teman kita, ada church member kita, ada orang-orang di gereja, keluarga kita yang berada dalam keadaan patah semangat hari-hari ini. Mari kita ambil waktu berdoa kepada mereka. Dan mungkin ada yang mulai tidak mampu bertahan lagi dengan situasi yang dia alami. Mulai stres, mulai mengalami sakit penyakit dalam hidupnya. Dan mungkin ada yang terkesan dengan pandemik yang berlaku di dunia hari ini. Kehilangan pekerjaan ataupun di tempat kerjanya semakin huru-hara, makin busy, dan makin banyak perkara yang harus diselesaikan. Kira-kira apapun yang engkau sedang alami, engkau di tangan Tuhan hari ini. Dan Dia benar-benar ambil peduli akan hidupmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami datang kepadamu. Kami mau menyerahkan anak-anak-Mu yang berada dalam keadaan yang sulit hari-hari ini. Di mana mereka mulai patah semangat dalam perjuangan kehidupan ini. Ataupun perjuangan secara rohani. Kami berdoa bersama-sama supaya mereka masih teringat akan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bahwa Roh Kudus dan firman Tuhan menuntun mereka kepada kekuatan. Bahwa mereka adalah dipilih Tuhan dan diurapi Tuhan. Membuatkan mereka membawa, mencetuskan kehidupan di tengah tidak berpengharapan. Dan mereka mengerti, kami semua punya iman untuk tinggal di dalam tangan-Mu ya Bapa di surga. Di dalam kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biar engkau mengalami kuasa Tuhan dan rencana Tuhan yang besar dalam hidupmu. Karena Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang desain destiny hidup kita masing-masing. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami sudah berdoa. Yang percaya Allah kita hebat, luar biasa, kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya percaya kita semua diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pada malam ini. Amin. Kita bersyukur untuk Pastor Alizan yang sudah melayani kita. Saudara, mari kita
menghidupi kebenaran firman Tuhan yang telah memerdekakan kita untuk mempengaruhi, menjadi berkat kepada keluarga, kepada orang-orang di sekitar kita. Walaupun kita hanya menggunakan kaedah digital, namun saya sangat percaya firman Tuhan tidak dibatasi apapun, sehingga firman-Nya dapat memberkati kita. Haleluya. Saudara, kita bersyukur untuk tim Worship Revolution yang telah melayani kita dengan pujian dan penyembahan. Beri kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Baiklah saudara, sebelum mengakhiri ibadah ini, kita akan berdoa. Khususnya kita akan berdoa bagi keadaan yang sedang kita alami di negara kita, bahkan di seluruh dunia, agar Tuhan melindungi kita dari pandemik ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami naikkan syukur, hormat, kemuliaan, pujian hanya kepada Tuhan, karena Tuhan telah menyertai seluruhnya rangkaian ibadah kami dari awal sehingga selesai ini. Bapa, bersyukur kami untuk pujian, penyembahan. Bersyukur kami untuk firman-Mu yang sangat memberkati kami. Kiranya melalui pujian, penyembahan, dan firman menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Dan pada malam ini kami bersatu di dalam doa, bersyafaat di dalam doa, untuk berdoa untuk negara kami yang tercinta ini. Bapa, diberkatilah Malaysia ini, diberkatilah setiap bangsa-bangsa yang ada di Malaysia. Dicurahkanlah Roh Kudus kepada setiap kami. Bapa, kami mohon dan kami berdoa, mohon perlindungan daripada Tuhan kami Yesus Kristus untuk Malaysia, sehingga perlindungan-Mu memberkati kami, perlindungan-Mu menyertai kami. Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya bagi pandemik yang sedang melanda negara, bahkan di seluruh dunia. Bapa, kami mohon belas kasihan daripada Tuhan kami Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau menutup bungkus kami dengan darah-Mu, sehingga kami dijauhkan dari penularan virus ini. Kami berdoa Bapa di surga, hanya ke dalam tangan Tuhan kami berserah. Mohon pelindungan daripada Tuhan kami Yesus. Dan hamba-Mu berdoa untuk seluruhnya gereja Tuhan yang ada di SMI Semenanjung, dari selatan sehingga ke utara, dari barat hingga ke timur. Kami berdoa perlindungan daripada Tuhan kami Yesus Kristus menyertai kami. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa biarkan damai sejahtera daripada Yesus Kristus menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah Church, jumpa lagi di ibadah online kita yang akan datang. Saya berdoa kiranya kemurahan, berkat, penyertaan Tuhan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Karena ada kebangkitan yang besar, karena ada pemulihan di negeri kami, karena ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Tuhan, curahkan Roh-Mu atas manusia di bumi, biar anak-anak-Mu menyampaikan nubuatan, beri mimpi dan penglihatan, nyatakan isi hati-Mu, biar